Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, anak-anakku semuanya yang saya cintai, di pagi yang penuh berkah ini kita akan belajar matematika ya. Sebelum kita belajar, di sini Ustadz lihat banyak sekali bangku yang kosong. Silakan bangku yang kosong ditempatin terlebih dahulu, karena nanti akan ditempati oleh setan nanti. Nah, sebelum kita belajar, coba dilihat di samping kanan kirinya, apakah ada sampah? Nak Wahyu, silahkan pindah ke situ ya. Nah, baik. Ketua kelasnya siapa? Afan. Mohon Mas Afan untuk dipimpin berdoa. Oke. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Nah, hari ini Ustadz izin absen terlebih dahulu ya. Mas Hadiman? Oke. Mas Afan? Mas Taufik? Mas Rehan? Mas Wahyu? Mas Fikri? Kemana Mas Fikri? Oh, ke toilet. Oke. Mas Fitra? Mas Aam? Oke, berarti yang tidak masuk semua? Masuk semua? Oh, oke. Hari ini kita materi apa, Rek? Belajar materi apa, anak-anak? Ada yang sudah belajar belum? Belum. Oke. Nah, silakan buku tulis, pensil, atau pulpen dikeluarkan. Karena kalau kita belajar tidak mengeluarkan pensil sama buku tulis, kalau belajar matematika itu rasanya kurang wah gitu. Silakan dikeluarkan ya. Buku tulisnya loh. Ayo, cepat ya. Sudah. Nah, sekarang coba lihat. Kita bermain-main dulu. Oke? Tulislah bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Semuanya menulis. Silahkan. Ya, contoh gini ya. 4 ini ya. 4, 5, 6. Nah. Sudah? Sudah? Nak Fitra? Sudah. Oke. Setelah itu, tulislah bilangan yang awal tadi dengan posisi yang terbalik. Contoh seperti ini. 6, 5, 4. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian, kurangkan bilangan yang terbesar dengan bilangan yang terkecil.
Sudah apa belum? Anak-anak? Mas Hadiman udah? Belum. Sudah? Mas Fitra sudah? Sudah. Nah, sekarang saya tanya, Mas Afan, kira-kira angka yang di sini Mas Afan itu berapa? 9? 9? Pasti angkanya itu 99. Benar nggak? Nah, tepuk tangan buat Ustadz. Sekarang, Mas Fitra, berapa angka belakangnya? 2. Ini agak butuh trik ini. Sepertinya ini. 2. Oke. 2 berarti kemungkinan angkanya Mas Fitra itu 2. 2 berarti 792. Benar, tepuk tangan lagi buat Ustaz. Oke, cukup ya main-mainnya sampai di sini. Nanti akan Ustadz ajarin. Ini adalah salah satu meramal angka. Wih, di materi-materi lain IPA tidak diajari seperti ini. Tapi di matematika kalian akan Ustadz ajari. Oke ya, keren ya. Semangat belajar matematika? Semangat. Oke, sip. Kita hari ini akan mengingat kembali materi yang kemarin yang sudah Ustadz ajarkan. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar kongruen. Di sini ada beberapa permainan. Silahkan sebelum itu ya, penilaian dalam kelas ini, jadi siswa maju ke depan akan mendapatkan poin. Kemudian keaktifan dalam berdiskusi akan mendapatkan poin. Gitu ya. Jadi interaktifnya itu ditumbuhkan. Oke, sekarang siapa yang mau maju pertama? Wahyu. Oke, Nak Wahyu silakan. Pakai warna pink ada. Oke. Siapa lagi? Mas Rehan. Kurang cepat, yang cepat, semangat. Saya gitu. Oke. Siapa lagi yang mau maju? Siapa lagi yang mau maju? Mas Adiman mau? Oke. Nah. Oke, sip. Perhatikan. Kita pekan kemarin sudah belajar kongruen. Nah, sekarang Ustadz ingin mengecek pemahaman kalian yang kemarin. Jadi perhatikan di sini. Di sini jawabannya siapa tadi? Mas Adiman ya? Nah, ini bangun apa? Persegi panjang. Nah, Mas Adiman menjawab bahwa pasangannya ini yang kongruen itu ini. Benar apa salah? Benar. Ada yang jawab salah? Oke, gak apa-apa. Oke, benar. Kenapa kok ini bisa benar, Mas Afan? Oke, pintar. Kemudian, yang kedua, ini jawabannya Mas Wahyu. Mas Wahyu, ini bangun apa? Kota. Persegi. Nah, Mas Bayu di sini menghubungkan bangun datar yang kongruen dari persegi itu adalah persegi. Oke? Oke. Sekarang saya ingin tanya. Nah,
Mas Afan. Mas Afan. Mas Afan sudah ya? Mas Aam. Mas Aam, apakah ini benar Mas Aam? Benar. Kenapa kok benar? Sama-sama persegi. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya, yang ketiga Mas Rehan. Ini bangun apa Mas Rehan? Segitiga. Pasangannya juga segitiga. Apakah ini kongruen? Kenapa kok kongruen? Sama gimana? Oke. Nah, dua bangun datar dikatakan kongruen itu jika yang pertama syarat enggak nyala. Syaratnya satu, sisi-sisi yang bersesuaian yang kedua apa? Sudut apa sudut? Oke, kita perhatikan ya. Di sini sudutnya kita katakanlah sudutnya berapa ini sih kira-kira? Nih. 90. Sama enggak? Sama. Kemudian panjangnya ini bersesuaian dengan mana? Ini. Oh, yang mana? Yang ke sana, yang ke samping atau yang ke bawah? Yang ke samping. Nah, bersesuaian. Sisi-sisinya bersesuaian. Yang ini juga sisi yang tegak ini, yang tegak. Nah, sama yang ini, sama panjang. Maka ini bangun kongruen. Pintar sekali. Sekarang yang kedua. Oke, ini ya. Nah, ini nanti kita bahas di akhir karena ini surprise. Oke, ini adalah sesuatu yang baru buat kalian. Yang ini sama ya, sisi yang ini sama yang ini sama panjang, sudutnya juga sama. Katakanlah sudutnya alfa, ini juga alfa. Gitu ya. Next. Nah, hari ini, pagi ini kita belajar kesebangunan. Udah ada yang belajar kesebangunan belum? Baru mau. Nah, sebelum kita belajar, Ustadz ingin mengingatkan ya, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi jika kita itu banyak sekali bermaksiat atau membuat dosa, ilmu itu akan sulit masuk ke diri kita. Jadi kita harus menjaganya ya. Seperti ceritanya siapa? Ada yang ingat? Mas Adiman? Imam Syafi'i. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini apa ini? Monas. Mohon maaf teman-teman. Mas Fitra. Kembali ya. Karena ketika meja di sini kosong, itu adalah tempat-tempat setan. Nanti kalian akan diganggu nanti. Rehan juga dingin, kecilin saja sinyal. Ustadz juga kedinginan sebenarnya. Nah, oke, kita lanjutkan ya, Rehan. Nah, kita lanjutkan. Mas Fitra dibaca dengan keras.
Friedrich. Nah, ini adalah sedikit ya pengetahuan sejarah nasionalisme terkait Monas, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Pernah nggak kalian berpikir itu anak-anak? Tinggi Monas ini berapa gitu loh. Jangan mencari di Google dulu. Gitu ya. Berapa kira-kira itu? Nah, gitu kan. Nah, ya pastinya nih sampean Mas Afan. Nah, perhatikan. Bagaimana cara mengukur tinggi Monas? Nah, ketika kita belajar kesebangunan, kita bisa mengukur tinggi Monas ini. Nah, nanti harapannya ya, ketika pembelajaran ini sudah selesai, pembelajaran materi kesebangunan sudah selesai, kalian bisa mengukur tinggi sebuah bangun atau yang lainnya, gitu ya, oke? Jadi tetap dipantau karena ini adalah semakin menarik, oke ya? Siap. Mas Rehan ke depan. Nah, next. Pembelajaran pada hari ini adalah berfokus ke siswa. Jadi yang pertama yaitu Ustadz akan membagi kelompok. Kemudian yang kedua akan berdiskusi setiap kelompoknya. Dan yang ketiga perwakilan dari tiap-tiap kelompok itu presentasi ke depan. Jadi ingat ya, ketika siswanya itu ya, jadi ketika kalian nanti ke depan presentasi itu akan dapat penilaian, gitu ya. Keaktifan kalian di kelompok akan mendapat penilaian. Oke, jadi semangat terus pokoknya. Iya dapat, tenang saja sudah Ustadz. Gitu. Nah, oke. Sebelum itu Ustadz ingin membagikan. Nah, ini silakan kelompoknya. Kelompok saya Ustadz bagi dua, yaitu kelompok Bung Karno sama kelompok Bung Hatta. Kelompok Bung Karno adalah Afan, Mas Afan, Aam, Hadiman, Mas Hadiman, Mas Rehan, Mas Fikri. Silakan berkelompok. Kemudian kelompok Bung Hatta itu ada Mas Wahyu, Mas Taufik, Mas Fitra. Mas Fikri ini sudah kurang lebih 15 menit belum kembali ya. Mungkin di hari. Silakan berkelompok. Cepat, Ustadz tunggu. Ustadz kasih waktu 1 menit. Afan, Aam, Mas Afan, Mas Aam, Mas Hadiman, Mas Rehan, Mas Wahyu, Mas Taufik, Mas Fitra. Kelompok Bung Hatta, diingat-ingat. Ini Bung Karno. Nah, ini Ustadz bagikan LKPD-nya, silahkan nanti dikerjakan. Silahkan diamatin dulu. Nah, silahkan diamatin dan didiskusikan dengan kelompoknya. Ustadz kasih waktu kurang lebih 6 menit untuk mengerjakan ini ya. Kok lama sekali Mas Fikri? Oh, sakit perut. Sudah mendingan? Nah, silakan bisa bergabung ke kelompoknya ya. Mas Fikri di kelompoknya karena sudah dapat di sini aja ya, kan biar imbang. Silakan duduk Mas Fikri. Ustadz tempatkan tempatnya. Nah, didiskusikan. Boleh dicoret-coret, silakan didiskusikan. Nah, nama kelompoknya diisi. Ini ya. Silakan ini dilengkapin. Silakan dilengkapin. Gimana? Ada yang kesulitan? Nah, Taufik belum. Di sini ada 2 permasalahan ya. Di sini ya. Silakan diisi. Kita tunggu.
Kalau nggak paham atau sesuatu atau tidak diketahui, silakan ditanyakan. Agak maju biar lebih enak. Nah, ini ya. Ini siapa bawa minuman ini? Oh, Masya Allah. Disimpan dulu ya biar tidak jatuh. Nah, pinter bergiliran. Nggak apa-apa bergiliran, biar sama-sama ya. Waktu kurang 3 menit. Mas Rehan, yang aktif diskusinya Mas Rehan. Mas Fitra, yang aktif Mas Fitra, biar dapat penilaian dari Ustadz. Gimana? Aman? Oke, lanjutkan. Waktu kurang 2 menit, silakan ya, dipercepat mengerjakannya. Nah, bantuin. Nah, bantuin nak. Teman-temannya tuh dibantu. Yo, ya dibantu re. Ini kalau disederhanain berapa? Berapa penyebutnya? Berarti ini berapa? 2 per? Gimana? Coba Ustaz. Waktu kurang 1 menit lagi, silakan. Gimana kelompok Bung Karno? Aman? Izin ke Pak Pradi? Oke, 1 menit, silakan. Sudah kelompok Bung Karno? Bung Hatta sudah kelompok Bung Hatta? Sudah, pintar. Nah, tetap di posisi semula. Nah, oke. Sekarang setiap satu kelompok mengirimkan perwakilannya untuk presentasi hasil diskusinya. Kelompok Bung Karno diwakilin siapa? Mas Fitra. Oke. Bung Hatta diwakilin siapa? Fitra. Duduk dulu ya, duduk dulu. Bung Karno? Rehan. Oke. Nah,
Silahkan waktu presentasi 15, masih ada berapa ya? 2,5 menit lah. Ayo. Kurang lebih 2 menit. Ayo kelompoknya Bung Hatta dulu. Silahkan presentasi Bung Hatta. Diwakilin oleh Mas Fitra. Nah, oke. Ya, oke. Duh, belum nyala. Bentar ya. Nah, silakan. Oke. 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 Ini. Oh. Oke. Sambil dijelaskan ke teman-temannya ya. Kan ini presentasi, bukan kalian mengerjakan di sini ya. Kenapa di sini kok 2/1? Padahal ini 10, ini 5. Kenapa Mas Fitra? Ini masing-masing dibagi 5. Oke. Oke, teruskan. Oke. Terus bandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Syarat dua bangun dikatakan sebangun adalah oke. Panjangnya bersesuaian, memiliki panjang sisi yang perbandingan yang sama. Oke. Yang kedua, sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Yang ini jawabannya berapa? Jawaban akhirnya? Jawaban akhirnya 270. Ustaz bantu ya. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Ingat, ketika kalian maju, kalian akan mendapatkan nilai. Siapa yang mau nilai? Siapa yang mau? Iya, nggak apa-apa, maju saja. Sambil dijelaskan ya, ketika kalian di depan kelas, ini adalah membutuhkan keterampilan berbicara, biar kalian itu semakin percaya diri, gitu ya. Ini melatih public speaking kalian, jadi manfaatkan. Jadi pelajaran matematika ini menyenangkan sekali, tidak hanya kita belajar menghitung gitu. Oke, lanjutkan ya. Oke. Silakan kelompoknya Bung Hatta diamati barangkali. Oh, saya nggak setuju Ustaz dengan diskusinya ini Ustaz gitu. Harapannya ada interaktif gitu antara kelompok ini sama kelompok ini gitu. Kalau boleh debat nggak apa-apa.
kalian kayak gitu. Biar kelasnya ini lebih hidup, lebih menyenang. Kalau belajarnya menyenangkan, ilmunya cepat masuk, gitu ya. Cepat keluar juga. Nah, coba sambil kesimpulannya, secara dua bangun dikatakan sebangun. Itu iup itu apa? Iya, gitu loh. Yang bersesuaian. Ini langsung ditulis enggak ya jawabannya. Terus kemudian jawaban akhir di sini kami Nah, kita coba. Nah, sekarang setiap kelompok perhatikan ke depan ya. Di sini coba perhatikan. Oke, ininya sama 2:1, setuju. Oke, pintar. Nah, kemudian sudut-sudutnya bersesuaian. Jadi, secara dua bangun dikatakan sebangun itu memiliki yang pertama apa? Oke, yang kedua sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Oke, sekarang kita cek yang kegiatan 2 tadi. Yang pertama itu jawabnya berapa? Itu 270 mili. Benar kelompok Bung Hatta? Iya. Oke, kalau Bung Karno tadi jawabnya berapa ya? 750, benar? Nah, kok berbeda ini? Bagaimana ini? Kok berbeda? Berbeda. Wah. Oke, kita itu ya, kita diskusikan. Coba Ustadz cek. Ustadz ambil lagi ya. Nah, setelah Ustadz cek, ternyata perbedaannya itu terletak di sini. Ingat, 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter pangkat kubik. Jadi kalau jawabannya kelompoknya siapa ini? Bung Hatta itu tadi menggunakan dipangkatkan 3 gitu. Gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Nah, kesimpulannya ya. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini. 2 bangun data dikatakan sebangun apabila memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama tadi, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nah perhatikan. Ini yang disebut dengan sebangun atau kongruen. Sekarang perhatikan. Sisi AD bersesuaian dengan mana? EH. Nah, perhatikan ini dulu. Ini bersesuaian dengan HE. Kemudian yang ini bersesuaian dengan perhatikan. Ini tadi Ustadz salah ketik ya, tipe ini 12. Oke? Kemudian ini bersesuaian dengan ini. Kemudian ini bersesuaian dengan apa? FC. Sudutnya ADC. Ini bersesuaian dengan sudut mana? Kira-kira. Berapa sih sudut-sudutnya yang bersesuaian itu berapa besarnya? 4, 9, berapa? 190. Bukan 180, tapi 90. Oke, nah perbedaan kongruen dan kesebangunan itu apa yang membedakan?
Nah, apakah itu saja? Kalau sudut-sudutnya, apakah? Sama, kongruen sama sebangun itu. Oke, pintar. Nah, bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Bangun dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian, kata kuncinya ini ya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa bangun yang kongruen pasti sebangun, tapi jika bangun itu sebangun belum tentu kongruen. Oke. Nah, Ustadz sudah nanti Ustadz akan kirimkan tugasnya melalui WhatsApp group. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Nah, waktunya masih ada 3 menit, ya. Silahkan dirapikan kembali mejanya. Sudah dirapikan? Mas Wahyu ini belum selesai dari kamar mandi. Oh, sampai perut. Nah, silakan. Sekarang bukunya dikemasin, dirapikan. Sebentar.